Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Stanley Afrenki Diana. Saya dari Fakultas Teknik Elektro semester 5. Di sini di video kali ini saya ingin membahas mengenai sensor cahaya ya. Sensor cahaya atau yang disebut dengan ultrasonik dengan kata kunci HCSR04. Nah, dalam sensor cahaya ini sudah kita dapatkan tanpa kita sadari, sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, uh, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan uh, aktivitas kita di kalangan masyarakat atau di lingkungan kita agar semakin mudah menentukan sesuatu, atau kita semakin mudah uh, apa ya namanya kita semakin mudah mendeteksi sesuatu hal ketika kita berada di lingkungan masyarakat ya. Nah, sensor cahaya ini dia berasal dari kata Yunani ya, yang artinya sensor dan cahaya, di mana sensor ini sendiri memiliki arti untuk mendeteksi perubahan pada lingkungan kita sendiri. Dan pada sifat ini, sensor cahaya ini banyak yang dimanfaatkan oleh kehidupan sehari-hari sesuai dengan jenis penggunaannya. Contohnya, misalnya kita pergi ke mall, terus ada yang dinamakan dengan pendeteksi, di mana kita mau mengeluarkan barang atau kita memasukkan barang, itu ada sensor cahaya untuk mendeteksi kita membawa masuk barang yang ingin kita bawa ya. Nah, dan di sini ada beberapa jenis-jenis sensor cahaya. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini ada fototanik ya. Nah, sensor cahaya berupa ini, dia dengan cara kerjanya adalah untuk mengubah tegangan yang masuk pada output ya. Nah, yang artinya dia akan memperoleh cahaya yang langsung mengenai di luar sensor itu sendiri. Dengan demikian, elektron dari cahaya matahari akan berpindah kepada alat tersebut untuk menjadi suatu energi agar sensor cahaya yang kita pakai atau kita gunakan akan bekerja bila dia terkena cahaya matahari ya. Nah, di sini yang kedua ada sensor cahaya yang namanya fotokonduktif ya, fotokonduktif. Nah, sensor cahaya ini dia berbeda dengan sensor cahaya yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia harus mengenal cahaya matahari, baru dia menimbulkan tegangan atau dia bisa menimbulkan listrik ya teman-teman. Nah, di sensor cahaya fotokonduktif ini dia bisa mengubah cahaya secara langsung kepada susunan outputnya, atau dia akan menerima cahaya yang akan dia terima. Maka sensor fotokonduktif ini dia akan memberikan perubahan terminal atau utama dari output sendiri. Nah, dan perubahan yang didapat dari proses ini adalah itu dia sebagai intensitas cahaya ya, yang diterima kepada permukaan alat sensor, yang artinya ketika kita akan mau melewati suatu sensor cahaya, dia akan terdeteksi secara otomatis ya. Nah, dan sini yang kedua ada sensor LDR ya. Nah, kata LDR sendiri sudah kita pelajari dalam materi-materi sebelumnya. LDR ini adalah salah satu jenis sensor yang fotokonduktif ya, dimana dia memiliki sistem proses kerjasama
yang dipengaruhi oleh terminal output sendiri. Hanya saja kepada LDR ini sendiri dia terdapat dua terminal yang retinitasnya yang bisa berubah sesuai dengan jumlah cahaya dimasuki ke dimasuki ke sensor cahaya itu sendiri. Semakin besar cahaya yang diterima oleh sensor, maka akan semakin turun, demikian sebaliknya. Hal ini merupakan salah satu proses alat yang mengubah cahaya menjadi uh, konduktasi ya. Nah, dan yang berikut ada sensor cahaya yang berupa fotoinframerah ya. Nah, sudah kita lihat atau sudah banyak kita ketahui tentang mengenai fotoinframerah atau sensor cahaya ya. Inframerah ini sudah banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fotoinframerah ini dia lebih berfokus kepada jenis cahaya saja yang yakni yang inframerahnya, sehingga tidak mampu mendeteksi perubahan cahaya yang jenis lain. Jadi dia hanya berfokus kepada satu jenis cahaya. Dan dia cara kerjanya dia hampir-hampir sama dengan yang sebelumnya, di mana dia akan mempengaruhi suatu output yang dimiliki dari dari sensor cahaya itu sendiri ya. Baik, kita akan lanjut di mana cara penggunaan sensor cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita menggunakan dalam soal sensor cahaya, di mana dalam kehidupan sehari-hari sensor cahaya ini sendiri untuk berbagai kebutuhan kita, yang terutama dalam pengamanan yang artinya sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan di sini saya akan membacakan beberapa contoh kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan sensor dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada energi alternatif atau listrik sel surya. Dan yang kedua itu kita bisa temukan di tempat parkir yang biasa kita keluar masuk. Nah, di situ kita sering menemukan sensor cahaya ya. Dan kedua ada di remote televisi, itu sudah pasti ada sensor cahaya, karena kita harus mengganti dari jarak jauh, itu kita harus menggunakan remote, dan dalam remote itu kita harus menggunakan sensor cahaya. Dan di sini ada lampu penerang otomatis. Jadi di lampu penerang otomatis dia akan dengan sendirinya dia akan tahu kapan dia menyala dan kapan dia akan mati. Nah, di sini itu sudah ada sensor cahaya itu sendiri ya. Nah, mungkin video saya tentang sensor cahaya atau tentang bagaimana cara penggunaan sensor cahaya, dan dimanapun kita sudah mendapati sensor cahaya dan kita sudah tahu sensor cahaya itu seperti apa. Nah, sekianlah video saya tentang mengenai sensor cahaya atau ultrasonik dengan kata kunci 04. Kurang dan lebihnya kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Dari video ini saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore.